Kita tiba di segmen akhir dua sisi, saya mau ke Pak Taufik Damas tadi yang disampaikan Bung Pigai bahwa dia mengkritik juga nih untuk PBNU nih. Kalau zaman Gus Dur dia masih bisa menerima lah ya gitu ya. Tapi sekarang apa yang bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan, melakukan upaya diplomasi dari 5 orang kader NU ini? Sebetulnya pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Pigai tentang apa hubungan diplomatik atau upaya-upaya diplomasi. Tidak ada yang lebih hebat dari negara kan. Jadi itu urusan negara, kalau negara aja nggak mampu apalagi masyarakat sipil. Sikap solidaritas itu kan memang ada dua. Pertama solidaritas reaksioner seperti saudara-saudara kita yang mungkin demo, doa bersama, menggalang donasi itu sah juga, bagus gitu loh. Ada yang solidaritas yang sifatnya humanitarian, lebih pada pendekatan-pendekatan kemanusiaan, upaya dialog dan lain sebagainya. Cuman kalau orang seperti Netanyahu itu sudah dijadikan atau dinyatakan sebagai penjahat perang oleh ICC, maka bagi saya maka bagi saya sebetulnya dialog lintas iman itu tidak relevan kalau mereka menggagasnya gitu loh. Jangan-jangan itu hanya kamuflase saja gitu loh. Di satu sisi melakukan kejahatan, di sisi lain kok ngajak orang ayo umat lintas agama hidup rukun damai gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa rukun damai kalau lihat saudara-saudara kita gitu loh. Ternyata dibantai gitu loh. Saudara ini bukan cuma karena sama-sama Islam. Kalau saya termasuk orang yang humanis, siapapun kalau diperlakukan tidak adil, saya pasti berada di posisi orang-orang yang diperlakukan tidak adil begitu loh. Artinya yang dilakukan oleh Israel itu apa? Dengan tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya juga kan? Iya gitu loh. Jadi harusnya kalau ingin bersahabat ya stoplah itu kegiatan yang 10 bulan terakhir ini belum berhenti-berhenti itu loh. Korbannya sudah luar biasa, masyarakat sipil yang jadi korban banyak. Maka tidak ada kata lain bagi saya, stop gitu. Melalui forum ini saya minta didengar atau tidak didengar, stop kegiatan kejahatan yang ada di Gaza itu, stop itu. Oke, kita juga ingin menampilkan ya, Bu Anggia. Jadi gini, ada langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, jauh lebih maju. Yaitu misalnya langkah yang paling utama dan posisi negara sudah jelas terhadap Palestina. Sekarang langkah berikutnya bagaimana menciptakan perdamaian. Maka sebenarnya bisa merancang Jakarta Informal Meeting yang menghadirkan Hamas dan Fatah bersatu dulu. Dulu ya, setelah mereka bersatu dipersatukan, baru nanti saya tidak tahu nanti pasti dibantah. Tapi itu pemahaman kami yang di dunia internasional itu kami tahu dua partai yang sedikit bertentangan. Saya tahu bahwa ketika Ismail Haniyeh pimpin Hamas, dia begitu welcome terhadap Fatah. Tapi begitu Fatah yang menang, belum tentu Ismail Haniyeh itu mau ingin join. Itu juga problem, karena itu disatukan dulu. Sesudah bersatu, baru selanjutnya bicara tentang perdamaian abadi yang ada di sana. Melawan Israel itu harus sekedar bersatu. informasi, pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sedang melakukan itu. Beberapa hari yang lalu itu ada kunjungan ke PBNU, Duta Besar Palestina di Indonesia. Dan dalam waktu dekat ini sedang mengundang tokoh penting dari Palestina untuk hadir ke Indonesia. Dan salah satu upaya untuk itu adalah bagaimana menyatukan antara Fatah dan Hamas. Jadi hal-hal yang sangat mungkin untuk kita cari jalan untuk menyelesaikan apa yang terjadi antara Palestina dengan Israel itu akan dilakukan dengan cara-cara yang tentu sekali lagi humanitarian dan dialog dengan kapasitas yang saya pikir kalau PBNU pasti punya kapasitas untuk itu.